Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia, waktu Malaysia bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini berada di siaran acara pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, acara ibadah sekolah sahabat kita. Kami sekali lagi mohon maaf tidak bisa menampilkan acara kita ini secara live oleh sebab adanya 10 Days of Prayer dari jemaat kami yang kebetulan berada pada waktu yang sama. Tetapi minggu depan kita akan dapat bersama-sama kembali melalui Zoom, dapat bersama-sama kembali berinteraksi. Tapi untuk saat ini hanya dapat ditayangkan pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk memulaikan acara ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, waktu Malaysia, kami dapat datang kepadamu Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, melihat kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami dan membawa kami untuk memiliki iman dan kepercayaan yang semakin teguh kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, pelajaran kita sepanjang minggu ini memiliki satu judul, Murka dari Kasih Ilahi. Pada hari Minggu, walaupun kita tidak sempat bersama-sama, pembahasannya berjudul Berduka Karena Kejahatan. Allah yang berduka, Allah tidak bersuka cita karena adanya kejahatan umat manusia, tidak. Pada hari Senin kita sudah bersama-sama melalui Allah lambat untuk marah. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang kemarahan yang benar. Tadi malam kita sudah sempat singgung, ya. Pelajaran sekolah sahabat kita ya, tadi malam, hari Senin malam itu kita sudah singgung sedikit tentang kemarahan tersebut. Dan sekarang kita akan lebih melihat tentang kemarahan yang benar tersebut. Baik, mari kita lihat tentang kemarahan yang benar ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Penulis pelajaran kita katakan, meskipun ada banyak bentuk kemarahan yang tidak pantas, yang tidak boleh, ya, kemarahan yang membawa kita memiliki dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemarahan yang membawa kerusakan hubungan dan lain sebagainya. Begitu banyak kemarahan yang tidak pantas. Tapi kitab suci juga mengajarkan bahwa ada kemarahan yang benar. Kita sudah lihat tadi malam, ya. Bayangkan pelajaran kita katakan, seorang ibu memperhatikan putrinya yang berusia 3 tahun bermain di taman, lalu tiba-tiba seorang pria menyerang putrinya. Ya, menyerang putrinya. Bukankah seharusnya ibu tersebut akan marah kenapa putrinya itu diserang, ya? Tentu saja dia dapat marah ibu tersebut. Kemarahan adalah respons kasih yang tepat dalam keadaan seperti itu. Contoh ini membantu kita memahami kemarahan yang benar dari Allah, kemarahan yang suci dari Allah. Bacalah Matius 1 ayat 12 dan 23 dan juga Yohanes 2 ayat 14 sampai 15. Yohanes 2 ayat 14-15 itu adalah hal yang sama yang dituliskan juga dalam Matius pasalnya 21 ayat 12 dan 13. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita pelajari dari reaksi Yesus terhadap cara penggunaan bait suci, bagaimana orang-orang beribadah di bait suci pada saat itu, dan tentang Allah yang menjadi marah terhadap kejahatan. Matius 21 ayat 12 dan 13 katakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bait Allah itu bukan tempat untuk bisnis, ya, bukan tempat untuk berjual beli, bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi, ya, terlepas daripada Allah, bukan, ya. Bukan demikian. Gereja dengan kata lain, bukan tempat untuk korupsi, ya, untuk cari-cari keuntungan, ya, dari uang yang masuk di situ. Mungkin itulah, tidak ada jual beli mungkin saat ini di gereja. Tapi kalau kita mencari keuntungan dari dari uang yang seharusnya kita gunakan untuk penginjilan, pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita cari uang untung seperti itu, maka kita akan dapatkan kemarahan Allah di sini, ya. Dan kemudian Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, tempat untuk perampok-perampok, ya. Kita merampok Tuhan pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi di bait suci. Nah, dalam contoh ini Yesus menunjukkan kegeraman yang saleh, berupa kemarahan benar terhadap orang-orang yang memperlakukan bait Allah sebagai sesuatu yang biasa dan yang mengubahnya menjadi sarang penyamun atau mengambil keuntungan dari para janda, anak yatim piatu, dan orang miskin. Matius 1:13 bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 16. Bait suci dan upacara-upacara yang seharusnya melambangkan pengampunan Allah yang penuh anugerah dan penyuciannya terhadap orang-orang berdosa
malah digunakan untuk menipu dan menindas kelompok yang paling rentan. Bukankah Yesus harusnya marah terhadap kekejian ini? Markus 10 ayat 13-14 dan Markus 3 ayat 4 dan sampai 5 memberikan lebih banyak contoh kemarahan yang tidak benar. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil pada Yesus dan murid-murid memarahi mereka, ya jangan ganggu-ganggu nih, Yesus ini lagi sibuk ya. Yesus sangat tidak senang. Secara harfiah mengatakan berarti dia marah, dia tidak senang artinya dia marah ya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Markus 10 ayat 13-14. Di tempat lain, ketika orang-orang Farisi menunggu untuk menuduh Yesus melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Markus 3 ayat 4 nyatat hal tersebut. Dia dengan kata lain, dia berduka cita. Yesus Kristus berduka cita karena kedegilan, kejahatan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Dan kemudian ia menyembuhkan orang tersebut. Kemarahan Kristus di sini, yang dituliskan dalam Markus 3 ayat 5. Kemarahan Kristus di sini diasosiasikan dengan kesedihan atas kekerasan mereka. Itu adalah kemarahan yang benar karena kasih. Karena kasih dia marah ya. Karena kasih kepada orang yang tertekan dan lain sebagainya. Sama seperti kemarahan yang dikaitkan dengan Allah dalam perjanjian lama adalah kemarahan yang benar karena kasih. Karena kasih. Bagaimana mungkin kasih tidak jengkel oleh kejahatan? Apalagi ketika kejahatan menyakiti objek kasih itu. Menyakiti objek kasih itu. Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak berusaha membenarkan kemarahan yang mementingkan diri sebagai kemarahan yang benar? Gimana caranya supaya kita jangan Jangan bilang, ini saya marah, ini pendeta ini bukan marah yang berdosa, pendeta saya marah, ini marah yang benar. Bagaimana? Kita dapat berhati-hati untuk tidak membenarkan diri kita dalam hal tersebut. Mengapa? Hal itu begitu mudah dilakukan dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari jebakan yang tidak kentara namun nyata tersebut. Nah, kita sudah lihat tadi malam, kita sudah bahas perbedaan antara marah manusia dan marah ilahi adalah sesuatu yang dimarahi itu. Apa yang kita marahi? Ya. Apakah kita memarahi seperti Allah kita memarahi kesalahan, kejahatan, atau dosa, atau orang yang berdosa? Ya, atau orang-orang umat manusia yang berdosa. Karena ini penting sekali untuk kita dapat Untuk kita dapat lihat tentang kemarahan yang benar dan kemarahan yang tidak benar. Mari kita lihat di bagian tambahan ini ya. Di bagian tambahan ini, mari kita lihat tentang lebih lanjut tentang apakah kemarahan Allah itu ditunjukkan dengan membinasakan umat manusia dan harta benda mereka. Nah, mungkin Anda bertanya, apa maksud pendeta ini? Beberapa waktu lalu ya ada Golden Globe ceremony, ada pemberian hadiah kepada atau Golden Globe ya, seperti penghargaan kepada orang-orang di TV, film yang sehubungan dengan apa yang telah dihasilkan di film-film ataupun produksi TV mereka di Hollywood ya, di Hollywood. Dan ada satu pembawa acara yang sepertinya menyatakan Allah itu tidak ada di California. Allah itu tidak ada di California. Itu yang dikatakan. Itu betul, saya sudah lihat secara langsung ini. Tapi apa yang terjadi kemudian 10 jam kemudian kita tahu apa yang telah terjadi. Kebakaran yang terjadi di mana? Di California. Nah, pertanyaannya, apakah Allah marah karena dia tersinggung, dihina di acara Golden Globe tersebut? Apakah Allah marah karena itu? Lalu Allah menghukum mereka dengan membakar tempat tersebut. Inilah sebabnya kita harus hati-hati ya. Untuk pada saat kita membahas tentang kemarahan Allah ini, Allah ini marahnya kepada siapa? Sesuatu yang dia marahi itu apa? Apakah umat manusia atau keberdosaan umat manusia? Nah, apakah Allah marah kemudian dia membakar, membabi buta, dia bakar ratusan atau ribuan rumah yang hancur, terbakar di California? Apakah itu memang Allah kita? Cara bekerja Allah kita? Kenapa saya katakan ini? Karena seringkali dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dunia, seperti pada hari ini, tentu kita di Amerika Serikat, ini mungkin di seluruh dunia, bukan hanya Amerika Serikat, merayakan Holocaust ya. Apa yang telah dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi di Perang Dunia Kedua. 6 juta orang Yahudi. Belum dihitung lagi orang-orang lainnya juga, yang bukan hanya orang Yahudi ya, yang mati, dibunuh atau digas oleh Nazi Jerman ya.
Dan cukup menarik, kenapa saya katakan ini seringkali itu menjadi masalah, karena Allah yang disalahkan, ya. Oleh sebab adanya masalah-masalah yang terjadi dalam dunia seperti kebakaran dan apa yang terjadi, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Nah, ada kamp konsentrasi pertama yang dibangun oleh Jerman itu adalah bukan di Polandia, bukan di Jerman, tapi di Austria, namanya Mauthausen Concentration Camp. Yang pertama dibangun, tapi yang paling terakhir untuk dibebaskan oleh tentara-tentara sekutu. Ya, itu di Mauthausen. Nah, kalau Anda melihat YouTube dan melihat dokumentari dalam bahasa Italia, ya, dokumentari dalam bahasa Italia, ini yang sehubungan dengan Mauthausen, maka di situ dikatakan bahwa di dinding, salah satu dinding, tapi kemudian dikatakan bahwa tulisan tersebut sudah semakin hilang ya karena berjalannya waktu. Ada satu tulisan yang ditulis oleh orang yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi di Mauthausen tersebut. Nah, tulisan itu adalah when as einen Gott gibt, bahasa Jerman saya ini agak parah ini ya, tapi kurang lebih gini, when einen Gott gibt, muss mich Verzeihung bitten. Artinya dalam bahasa Inggris adalah, if there is a God, He will have to beg my forgiveness. Jika Tuhan itu ada, Tuhan itu akan pasti memohon pengampunan dari saya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu ada, masa Dia biarkan saya menderita seperti ini? Masa Tuhan membiarkan saya dalam penderitaan saya? Jadi apakah Tuhan marah terhadap orang Yahudi? Seperti Tuhan marah dengan apa yang terjadi dengan calamity seperti kebakaran, hurricane, kejatuhan pesawat, dan lain sebagainya. Oh, Tuhan marah karena ada orang-orang yang berdosa ini, makanya Tuhan hukum mereka. Inilah masalah ya. Masalah dengan yang terjadi, masalah kejahatan, ya, masalah penderitaan manusia ini menyebabkan banyak orang itu apa? Ujung-ujungnya apa? Mempersalahkan Tuhan. Kan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan seringkali, Tuhan itu di mana? Kok Tuhan biarkan saya seperti begini? Di mana Engkau Tuhan? Dan ini adalah satu pemikiran yang sudah dipikirkan oleh filsuf bahkan jauh sebelum waktunya Yesus, seperti seorang Epicurus ya, filsuf Yunani yang dikatakan, is God willing to prevent evil but not able, then He is not omnipotent. Apakah Tuhan berkehendak? Apakah Tuhan memiliki kehendak ya untuk mencegah kejahatan, tetapi Ia tidak mampu mencegah kejahatan? Kalau begitu, Dia bukanlah Allah yang maha kuasa. Allah kita bukan Allah maha kuasa. Yang kedua, apakah Dia mampu? Is He able but not willing? Apakah Dia mampu tetapi tidak mau? Tuhan kita tidak mau. Kalau begitu, kalau Dia mampu untuk mencegah kejahatan dan Dia tidak mau, berarti Tuhan itu jahat. Dikatakan ya, berarti Tuhan itu jahat. Dan He is malevolent, Dia jahat. Is He both able and willing? Kalau Tuhan kita itu mampu dan juga mau, kalau begitu, kalau Tuhan itu mampu dan juga Dia mau untuk mencegah kejahatan, kalau begitu dari mana itu datangnya apa? Kejahatan. Dan berikutnya, pertanyaan filsafat dari Epicurus dikatakan, apakah Dia tidak mampu dan tidak mau? Kalau begitu, mengapa Dia disebut Tuhan? Mengapa Dia disebut Allah? Jadi sekali lagi ya, pertanyaan tentang evil, the problem of evil, masalah kejahatan, masalah penderitaan umat manusia itu sering menyebabkan orang itu tidak mempercayai Tuhan. Banyak orang Yahudi, saudara. Banyak orang Yahudi yang setelah mereka keluar dari kamp konsentrasi, mereka bilang, di mana itu Tuhan? Di mana itu Tuhan? Tuhan yang dipersalahkan. Tuhan yang selalu dipersalahkan. Dan Tuhan tahu ini Dia. Allah kita mengetahui ini Dia. Itu sebabnya dalam Ulangan 31 ayat 17 dikatakan, kalau Anda baca Ulangan 31 ayat 16, kepada Musa Tuhan sudah mengamarkan, kalau kamu nanti masuk ke tanah perjanjian, jangan sampai menyembah ilah-ilah lain, jangan sampai melupakan aku. Ya. Kalau kamu melupakan aku, maka ada konsekuensi. Perlindungan itu tidak bisa aku paksakan kepadamu. Kalau kamu minta perlindungan kepada ilah-ilah, kepada Baal-Baal, kepada hal-hal yang bukan Allah yang sesungguhnya, maka kamu tidak akan dapat. Jangan sampai kamu melupakan aku. Itu di ayat 16 ya. Ayat 17 ini dikatakan, pada waktu itu, tapi pada saat itu dikatakan, mereka akan apa? Melupakan Tuhan. Ya. Pada itu mereka akan melupakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 17 ini dikatakan, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Menyala mereka ya. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan.
Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi mereka dengan kata lain, persalahkan Tuhan. Is it not because God is not with us? Ini kita lihat ini. Ini kenapa? Ini kita malapetaka menimpa kita karena Allah yang telah apa? Memalingkan wajahnya. Tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi sesungguhnya yang terjadi, mereka yang tinggalkan Allah. Allah tidak bisa terus-menerus harus apa? Menjaga mereka. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang bermoral. Kalau saya mau jadi orang yang bermoral, apa saja yang saya buat, saya membunuh orang, tidak ada konsekuensi buat saya. Saya melintas jalan di jalanan yang banyak mobilnya, tidak, pada saat saya kena mobil, saya tetap akan apa? Tetap sembuh dan lain sebagainya. Tidak ada konsekuensi apapun. Saya bermain dengan banyak prostitusi misalnya, saya tidak akan pernah kena penyakit kelamin dan lain sebagainya. Kalau kenapa? Karena Allah yang terus-menerus membebaskan kita dari semua masalah kita. Kalau itu terjadi, apa kira-kira kita dapat bertumbuh secara moral? Jadi kadang-kadang Allah harus apa? Allah harus melepaskan penjagaannya. Allah harus melepaskan penjagaannya dalam kemahatauannya. Itu dapat terjadi supaya kita dapat apa? Menyadari, tanpa Allah kita ini masalah. Tanpa Allah kita mendapatkan apa? Masalah. Jadi kadang-kadang Allah dalam kemahatauannya harus meninggalkan kita supaya kita dapat apa? Disadarkan. Ya. Supaya kita dapat mencari Dia, berteriak mencari Dia. Jadi kita sudah baca ayat 17 ya. Jadi jangan kita bilang bahwa malapetaka ini karena Allah yang sebabkan ya, karena Allah yang menyebabkan. Ayat 18, Ulangan 31 ayat 18, ayat berikutnya katakan, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi Allah tidak punya pilihan ya, tidak punya pilihan. Kalau kita memilih keduniawian, kita memilih kejahatan, maka Allah tidak memaksakan kebaikannya itu untuk terus-menerus terjadi kepada umat manusia. Kalau kita memiliki wajah Allah yang dapat kita tatap dengan kata lain, maka kekuatan damai surga itu akan menjadi bagian kita. Wajah Allah itu yang terlihat ya. Maka pada saat kita bicara tentang wajah Allah yang terlihat dan lain sebagainya, itu adalah dalam bentuk, kita sudah pernah lihat waktu lalu, itu adalah antropomorfis. Antropomorfis artinya metafora manusia ya, metafora manusia yang mana artinya adalah mengaitkan Allah dengan ciri-ciri atau karakteristik manusiawi agar kita dapat memahami siapa Dia dan apa yang Dia lakukan. Siapa Allah dan apa yang Dia lakukan seringkali kita harus jelaskan dari sudut pandang manusia yang dapat kita mengerti ya. Makanya digunakanlah bahasa-bahasa manusia seperti Allah, wajah Allah yang terlihat atau tidak terlihat. Tapi itu adalah gambaran tentang satu karakter Allah atau tindakan Allah. Misalnya ya, wajah yang kelihatan itu adalah bahasa untuk menyatakan ada berkat Allah. Itulah sebabnya dalam Bilangan 6 ayat 24-26 sering kita nyanyikan, kita sering dengar ini ya. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama dengan Allah di tengah masalah kehidupan sekalipun, kita tetap dapat memiliki apa? Kasih karunia. Kita tetap memiliki damai. Kalau kita dapat memandang wajah Allah, memiliki satu persahabatan dengan Allah, kita mendapatkan berkat pada saat kita melihat wajah Allah. Wajah Allah itu terlihat dengan kata lainnya, pengampunannya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya. Tapi bagaimana dengan wajah Allah yang tersembunyi? Ya, kalau wajah yang kelihatan artinya berkat dalam Bilangan tadi, wajah Allah yang tidak kelihatan, yang tersembunyi itu adalah penghukuman, keadilan Allah. Keadilan bukan karena Allah yang ingin senang sekali menghukum kita, tapi dalam kasih-Nya Dia tahu bahwa penghukuman itu dapat menjadi seperti apa? Satu disiplin, ya, satu disiplin atau membawa kepada satu kebaikan, ya, membawa kepada satu kebaikan.
Ulangan 31:17 tadi kita sudah lihat ya. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan, sampai akhirnya mereka apa? Dapat sadar, ya, menyadari kesalahan mereka. Malapetaka bukan berarti Tuhan yang menyediakan malapetaka, bukan ya. Pada saat dunia dijadikan, segala sesuatunya itu baik. Tapi dosa yang menyebabkan malapetaka, dosa menyebabkan begitu banyak sekarang apa? Bencana alam yang terjadi karena sudah kacau balau. Tidak ada lagi keseimbangan, manusia yang mau seenaknya dan lain sebagainya, ya. Sehingga itu yang terjadi. Tapi sekarang Allah lakukan tinggal apa? Melepaskan, ya, melepaskan penjagaannya, melepaskan apa? Penyertaannya. Karena manusia tidak mau dijaga, karena manusia tidak mau disertai. Tidak mau disertai lagi oleh Allah. Itulah sebabnya ini seringkali terjadi pada saat manusia yang lari jauh dari Allah, seperti Raja Daud. Raja Daud dalam Mazmur 13 ayat 2, dia pada saat dia berada bersama dengan Allah enak sekali, tapi ada saat-saat tertentu dia tidak mau bertanya kepada Allah. Dia tidak bertanya kepada Allah, gimana nih, boleh nggak saya ini mau melihat ini Batsheba dan lain. Dia nggak bertanya kan kepada Allah seperti itu. Dan sering kali ini berapa lama lagi dia katakan, kerinduannya adalah agar supaya tidak jauh dari Allah, tapi selalu dapat memandang Allah. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dia menunjukkan pertobatannya, kerinduannya untuk mencari siapa? Untuk mencari Allah. Tapi itulah ya, dalam kehidupan manusia, seringkali kita menyalahkan Allah. Bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah? Jadi Allah yang disalahkan, ya. Padahal sebenarnya itu adalah manusia yang melupakan Allah, namun Allah yang disalahkan. Allah yang disalahkan. Jadi coba kita lihat, pada saat manusia itu diciptakan, pada saat alam ini dijadikan, semuanya baik, saudara. Semuanya baik. Manusia diperintahkan untuk menjaga. Tapi setelah dosa datang, apa yang terjadi? Manusia mengacau balaukan keadaan yang terjadi. Baik dari hubungan sosial dan juga dari segi lingkungan, ya. Manusia merusakkan lingkungannya sendiri, saudara. Dan coba mari kita lihat di sini, cukup menarik ya. Manusia menyalahkan Allah untuk sesuatu yang kita buat sendiri terhadap sesama kita dan terhadap lingkungan kita. Dalam Kejadian 9, setelah terjadinya air bah. Mari kita lihat, ini masalahnya di sini ya. Apa yang manusia buat bukan karena Allah, tapi manusia buat sendiri, ya. Kejadian 9 ayat 15, kita lihat bagaimana setelah Nuh keluar dari bahtera, ya, setelah semuanya itu selesai, ya, maka disebutkanlah adanya perjanjian antara Allah dan Nuh. Apa yang dikatakan oleh Allah? Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, Allah berkata kepadamu, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tidak akan lagi ada penghukuman Tuhan melalui air bah. Dan ini kemudian sebelumnya juga Tuhan katakan dalam Kejadian 8 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Apa yang kemudian dia juga sanggup nyatakan kepada Nuh kemudian, ya. Tapi mulai Tuhan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tidak takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Tuhan tidak lagi akan mengutuk bumi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi aku tidak akan membinasakan apa? Aku tidak akan membinasakan lagi. Ya. Nah, ini sepertinya kabar baik, saudara, ya. Wah, baik betul nih Tuhan, dia tidak akan membinasakan lagi, ya. Kabar baik atau kabar buruk? Kalau waktu air bah, Tuhan yang apa? Tuhan yang menghukum, ya, Tuhan yang menghukum karena kejahatan mereka. Tapi Tuhan sudah memberikan apa? Kasih karunia 120 tahun diberikan kepada Musa untuk mengajak umat-umat manusia bertobat, ya. Tuhan tidak pernah menghukum tanpa memberikan kasih karunia-Nya atau panggilan untuk bertobat. Tidak pernah. Dalam Alkitab sebelum penghakiman ada kesempatan demi kesempatan demi kesempatan yang diberikan. Tapi mereka tolak. Akhirnya hanya 8 yang menerima masuk ke dalam bahtera. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan lagi membinasakan mereka seperti yang kulakukan. Kalau demikian, ya, kalau ini adalah kabar baik atau kabar buruk, kalau kita lihat, kalau bukan Allah yang akan membinasakan manusia,
siapa yang akan membinasakan? Siapa yang akan menyebabkan masalah yang terjadi dalam dunia saat ini? Ya. Kuasa membinasakan ada sekarang pada manusia. Dan ini kita lihat. Sejarah manusia menyatakan bahwa ada 200.000 orang yang mati di Hiroshima dan Nagasaki oleh 2 bom atom yang Allah buat, yang dibuat oleh manusia. Ada 6 juta orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi Germany. Allah yang buat? Bukan. Kejahatan manusia yang membenci sesama. Kejahatan manusia yang berpikir bahwa mereka dapat menjadi hakim yang menghukum mati satu ras, satu bangsa, saudara. Satu ras atau satu bangsa. Kadang-kadang Tuhan dapat melepaskan. Kadang-kadang dia akan terus menjaga umat-umat manusia. Dia proteksi mereka. Tapi pada akhirnya, pada saat kejahatan manusia itu seperti di zaman Nuh, genap. Kejahatan manusia itu genap, sudah penuh. Tidak ada yang lain dapat Tuhan biarkan. Selain dia harus apa? Kasihnya itu harus apa? Diganti oleh keadilannya, penghukumannya. Demikian juga dengan orang-orang Kanaan. Kejadian 15 ayat 16 kita sudah lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, kamu akan pergi ke pembuangan, tapi kamu akan kembali ke Kanaan setelah 400 tahun. Dan apa yang terjadi? Kamu akan menghalau bangsa ini. Bangsa-bangsa Kanaan itu harus kalian hukum, ya. Dan dinubuatkan dalam Kejadian 15:16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, sebelum keturunan keempat daripada Abraham kembali dari Mesir ke tanah Kanaan, sebelum itu kedurjanaan orang Amori, kedurjanaan orang-orang Kanaan itu belum genap. Jadi ada saat tertentu di mana penghukuman Allah, keadilan Allah itu terjadi karena kejahatan manusia itu sudah menjadi genap. Sudah penuh, saudara. Tidak bisa lagi dipanggil. Seperti kepada Nuh 120 tahun diberikan kesempatan sampai kejahatan mereka itu menjadi genap. Demikian juga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesempatan masih ada, saudara. Kesempatan masih ada saat ini bagi kita untuk bertobat. Bagi kita untuk bertobat. Roma 1 ayat 24 ayat 26-28 katakan, karena itu Allah menyerahkan mereka. Karena aku berdosa mereka tidak mau lagi mendengar panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti zaman Nuh, Allah akan menyerahkan. Allah gak bisa bikin apa-apa lagi, istilahnya, ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Ada pilihan-pilihan kita. Kita memiliki pilihan untuk bertobat. Memiliki pilihan untuk datang kepada Tuhan. Atau memenuhi hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi kita. Pada saatnya, Allah katakan, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dan ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Seperti yang terjadi zaman dahulu dan terulang kembali. Ada saatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi pada akhirnya kita semua memiliki kebebasan untuk memilih. Yang tidak bisa Allah paksakan. Allah tidak bisa memaksakan kasihnya kepada kita. Dia bebaskan kita untuk memilih. Dia usahakan kita untuk memilih yang benar. Tapi pada akhirnya, seperti kitab Wahyu katakan, pada saat ini malaikat Tuhan masih menjaga angin dari keempat penjuru bumi. Tapi menjelang kedatangan Yesus, malaikat-malaikat yang menjaga angin dari 4 penjuru bumi, dengan kata lain, bahasa puitisnya, itu akan tidak lagi menjaga angin tersebut. Dia akan menyerahkan. Ya. Tapi sekali lagi, tidak ada rancangan Tuhan itu untuk mencelakakan kita. Kita sudah pelajari, rancangan Tuhan adalah kasih. Tidak ada yang binasa, melainkan semua orang beroleh kehidupan yang kekal. Itu rencana Tuhan. Ya. Dan kalaupun dia ada saat-saat tertentu dia melepaskan penjagaannya, ketahuilah itu untuk yang baik. Untuk yang terbaik. Kalau itu terjadi kepada diri kita, ya, kita yang dalam berbuat jahat, kita yang gelojo, kita yang ingin memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan sabar supaya kita tidak sakit. Tapi ada saatnya mungkin Tuhan bilang, aduh, gimana caranya supaya saya dan Anda itu dapat apa?
dapat bertobat, dapat sadar, dapat melakukan yang terbaik daripada hanya memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Kadang-kadang Allah apa? Lepaskan. Tapi ketahuilah, pada saat Allah melepaskan sekalipun itu adalah untuk kebaikan. Adalah untuk kebaikan. Pada saat dia melepaskan proteksi atau penjagaannya. Kenapa? Karena dia marah bukan kepada kita. Dia marah kepada kesalahan, pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Dan jika dosa-dosa kita itu harus kita terima akibat daripada konsekuensi dari dosa itu, ketahuilah, itu adalah untuk hal yang baik. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Umat-umat pilihan Allah yang sudah terpanggil, seringkali kita masih jatuh-jatuh juga. Ya, kita mengikuti hawa nafsu kita. Tapi kalaupun Allah melepaskan penjagaannya, itu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kiranya kita menyadari bahwa kemarahan Allah itu bukan kepada kita secara pribadi, bukan supaya Dia senang karena kita dapat dihukum oleh sebab kita telah menyakiti Dia, tapi Dia marah terhadap pelanggaran kita, mau supaya kita bertobat. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, seperti biasa, kita tidak seperti biasanya, mungkin lebih tepat. Kita ada acara di mana saya menerima tanya jawab dan doa bersama. Tapi karena saat ini kita tidak secara live, maka kita akan akhiri saat ini dengan doa yang akan saya bawakan. Tetapi sekali lagi, silakan bagikan tetap pelajaran kita ini. Silakan mencantumkan di kolom-kolom komentar Anda hal yang dapat kita doakan bersama, yang dapat didoakan oleh kelompok doa Fisdak. Silakan. Baik, mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih atas pekabaran-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah Engkau menuntun kehidupan kami, agar kami dapat menyadari dengan sepenuhnya kasih-Mu. Ya, seringkali kami melihat bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami kendaki sekalipun terjadi dalam dunia ini. Tapi kami menyadari, Tuhan, tidak ada rancangan-Mu untuk mencelakakan kami seperti yang Engkau sudah nyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Tidak ada rancangan-Mu untuk mencelakakan kami. Dan segala sesuatu yang dapat terjadi pun itu akan Engkau bawa untuk menjadikan kebaikan bagi kami, umat-umat yang telah Engkau panggil. Biarlah kami melihat kemarahan-Mu itu bukan pada kami, tapi kepada kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami buat. Bawalah kami untuk bertobat. Bawalah kepada kami untuk kembali dapat memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama pada saat ini. Biarlah kami memiliki satu kehidupan yang penuh di dalam Engkau. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Baik saudara, terima kasih sekali lagi untuk bersamaan kita sampai kita bertemu kembali. Tuhan memberkati Anda semua.